Yogyakarta, salah satu kota besar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Kota yang mendapat predikat sebagai daerah istimewa Yogyakarta sebab masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh kesultanan. Walaupun memiliki adat dan budaya yang kental, masyarakat Jogja tidak terlepas dari kentalnya agama Islam yang memiliki sejarah panjang, salah satunya Kampung Kauman. Kauman merupakan sebuah kampung wisata yang terletak di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta di selatan Malioboro dan utara Keraton Yogyakarta. Kampung Kauman memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kauman di tahun 2022 sudah menjadi tempat wisata karena sejarah Islamnya. Untuk menyusuri gang-gang di Kampung Kauman harus dengan berjalan kaki agar kebisingan tidak mengganggu santri yang sedang belajar dan untuk meninggalkan status sosial dengan berjalan kaki. Tak hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan pun ikut serta mendirikan musola untuk kaum perempuan. Musola tersebut dinamakan Musola Aisyah yang sekarang berada di Kampung Kauman. Beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Kauman atas permintaannya untuk mengingat bahwa beliau merupakan warga asli Kampung Kauman. Ada pula Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan TPA pertama yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang digunakan untuk mengadakan acara Sidratul Muntaha serta belajar membaca Al-Quran dan berdakwah. Bangunan yang masih kokoh yang sampai sekarang masih layak digunakan dijaga oleh warga Kauman karena salah satu situs warisan budaya yang masih dikunjungi oleh para wisatawan. Masjid Gede Kauman yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas Kerajaan Jogja yang syarat perjalanan sejarah dengan religiusitas masyarakat. Sekarang, Masjid Gede Kauman masih digunakan dengan semestinya dan masih menjadi salah satu masjid yang ramai dikunjungi. Ini adalah Monumen Syuhada bin Fisabilillah tahun 1945 sampai 1948. Bangunan ini dibangun untuk mengenang 24 orang yang meninggal ketika ikut berperang memperjuangkan kemerdekaan. RW12 itu kan tidak ada hubungannya dengan kemuhammadian. Jadi kalau kemuhammadian itu kan berdasarkan dari ranting. Tapi kalau untuk RW itu kan sesuai dengan keputusan Mendagri yang dulu di sini dulunya itu adalah RK, rukun kampung, yang kemudian setelah rukun kampung dihilangkan kemudian diganti dengan rukun warga. Kalau untuk perkembangan Muhammadiyah, kalau membicarakan masalah Muhammadiyah bisa dikatakan kalau di sini tempat lahirnya Muhammadiyah ada di sini, terutama di RW 12 ini tempatnya ada di Langgar Kidul, di mana Langgar Kidul itu juga secara teritorial juga berada di RW 12, tepatnya di RT 45, itu ada di situ Langgar Kidul sendiri, sehingga ketika orang-orang sini, masyarakat Kauman sini, terutama RW 12, kalau membicarakan masalah Muhammadiyah, mereka akan mengatakan bahwasanya saya orang-orang Muhammadiyah, seperti itu. Kalau sejarah Muhammadiyah, kalau berbicara masalah sejarah Muhammadiyah, kalau Masjid Gede itu sebenarnya kan masjid milik keraton. Hanya kebetulan perjuangan Muhammadiyah itu adalah diawali dari Kiai Dahlan sebagai seorang petinggi di Keraton Yogyakarta. Beliau mempunyai jabatan ketep, karena itu berjuang di Masjid Gede, yang sedangkan yang waktu itu berjuang dalam masa perjuangan beliau harus berseberangan dengan Kiai Pengulu sebagai pemimpin tertinggi di Keraton Yogyakarta, pemimpin ulama tertinggi di Keraton Yogyakarta. Maka Masjid Gede sendiri sebagai bagian dari sejarah di sini, ketika orang ingin hadir di Kauman untuk napak tilas sejarah Muhammadiyah, Masjid Gede dan masjid milik keraton. Kalau untuk makam sendiri itu kan sebenarnya karena satu hal sehingga Nyai Ahmad Dahlan harus dimakamkan di situ sebagai pahlawan nasional, karena
karena beliau seorang pahlawan nasional, seorang emansipator wanita. Gerakan beliau yang membekas sampai sekarang meninggalkan prasasti-prasasti, yaitu sekolah-sekolah Muhammadiyah khusus putri dan organisasi kewanitaan yaitu Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Itu adalah organisasi-organisasi yang diprakarsai oleh Nyai Ahmad Dahlan, bahkan memunculkan para pendidik-pendidik, para guru-guru wanita. Itu adalah prasasti yang ditinggalkan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Beliau seorang emansipator wanita. Beliau dimakamkan di Kauman karena satu hal, yaitu agresi militer Belanda yang tidak mungkin membawa Nyai Ahmad Dahlan untuk dimakamkan di dekat Kiai, sehingga dimakamkanlah di Kauman. Seperti itu. Kemudian Langgar Kidul sebagai langgar yang fenomenal, di mana ketika orang-orang Muhammadiyah ketika mereka menonton film Sang Pencerah, di mana di situ terjadi perobohan sampai dibakarnya Langgar Kidul, ada di situ, dan di situ pula cikal bakal berdirinya Muhammadiyah di situ. Langgar Kidul langgar yang paling fenomenal bagi kami. Yang kemudian di sana ada juga Pendopo Tablik, di mana Pendopo Tablik itu sebagai situs di mana penandatangan piagam perjanjian berdirinya Muhammadiyah ada di situ, di mana rapat-rapat semua ada di situ pula, ada di Pendopo Tablik. Kami segenap mahasiswa KKN Alternatif 842B3 diterjunkan langsung untuk melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Kampung Kauman RW 12.